Siap. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Pengelola yang telah memberikan waktunya kepada saya dan juga teman-teman ini. Saya juga terima kasih karena telah menyediakan waktunya untuk menerapkan diskriminasi ini. Ya, saya tahu mungkin Bapak Ibu Guru punya kegiatan-kegiatan dan alhamdulillah masih dapat hadir di sini untuk melakukan di sini. Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu ceritanya, saya kan guru penggerak ya. Jadi guru penggerak itu dikira itu saya mencari program itu yang sudah ada tapi hal yang perlu ditingkatkan. Nah, akhirnya saya ketemu itu setelah diskusi juga ini sudah ada. Hanya saja program ini masih kelihatannya berjalan di tempat. Jadi maka saya buat di aksi nyata gambar, cerita bergambar, jadi dari hasil hasil bacaannya dia bentuk dalam cerita bergambar. Nah, kalau sekolah ya otomatis kalau misalnya program ini mau ya sosialisasi program ya ke wali siswa dan warga sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita ke segitiga restitusi. Tadi sebelumnya kita telah membahas tentang hukuman, tentang konsekuensi, tentang disiplin positif dan sebagainya. Nah, sekarang kita menginjak ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini ada dua kata yaitu segitiga dan restitusi. Restitusi kita sebagaimana kita ketahui bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi restitusi ini berdasar dari motivasi intrinsik ya, dari motivasi dari dalam kesadaran diri. Beda dengan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau segitiga restitusi berarti adalah sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, bagaimana bentuknya segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi ini terdiri dari tiga sisi tentunya ya. Sisi pertama yaitu menstabilkan identitas, sisi kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan sisi ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana prakteknya dalam kita mengajar siswa sehari-hari? Praktek dari segitiga restitusi yang pertama, sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Dimana menstabilkan identitas ini maksudnya adalah dari murid yang gagal menjadi murid yang sukses. Akhirnya dari mereka merasa bersalah, akhirnya mereka dengan percaya diri, akhirnya mereka dapat kembali ke kelompoknya. Nah, biasanya kita sebagai guru menanyakan tentang identitas ini, seperti contoh-contoh pertanyaan yang dibuat, yang bisa kita buat adalah misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini kalau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin, Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kita juga bisa bilang, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu? Sebagainya itu contoh-contoh pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Lalu sisi kedua adalah
memvalidasi tindakan yang salah. Jadi ada beberapa contoh untuk memvalidasi tindakan salah. Kita tahu bahwa tindakan yang dilakukan oleh seorang murid tentu mempunyai tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang didasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif. Nah, contoh pertanyaan-pertanyaan tentang validasi tindakan yang salah adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik atau yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap kebenaran. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan, bukan berarti kita membenarkan siswa untuk melakukan kesalahan, tapi sebenarnya membentuk siswa untuk menyadarkan kesalahannya lalu kembali ke kelompoknya. Selanjutnya adalah sisi ketiga. Nah, kita bisa membuat pertanyaan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan yang tentang kelas yang ideal, atau kamu mau jadi orang seperti apa. Penting untuk menanyakan anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, tanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, ini contoh-contoh dari pertanyaan-pertanyaan bila kita mendapatkan permasalahan pada anak. Jadi ada 3, itu disebutkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, untuk mempertajam keyakinan itu, kita ada contoh ini dari Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Tadi contoh tentang
bagaimana praktek segitiga restitusi. Mungkin dari teman-teman sekalian ada tanggapan atau terima kasih. Saya Pak. Ya Bu Siti silakan. Begini Pak, saya ingin mempertanyakan bagaimana kita mengawali untuk penstabilan identitas Pak pada segitiga restitusi untuk penerapan di kelasnya Pak. Kebetulan saya juga ingin sekali menerapkan restitusi ini, sangat menarik, tapi bagaimana mengawali untuk menstabilkan identitas ini Pak. Sedangkan kan kadang anak-anak kalau udah mendapatkan masalah dia sudah emosi duluan Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Neni. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi memang itu jadi awal langkah pertama adalah kita harus menstabilkan identitas. Kita harus lihat apakah siswa itu sudah identitasnya atau baru. Kita bisa dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi kita contohkan pada screen ini ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita bisa menanyakan tentang misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, ya, atau tidak ada manusia yang sempurna. Itu contoh-contoh pada menstabilkan identitas. Jadi seolah-olah kita itu membela dia. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya dia itu supaya stabil. Ya. Identitasnya, kalau lagi emosi, kadang kalau kita langsung kontrak atau kamu begini akan malah tambah mereka itu malah gagal merasa kita. Jadi mungkin itu. Jadi tujuannya adalah kita menstabilkan identitas mereka kalau mereka itu bukanlah orang yang gagal. Mungkin itu dari saya. Iya, baik. Terima kasih Pak Wahid atas penjelasannya. Insya Allah pasti saya terapkan Pak. Terima kasih banyak. Ya, mungkin waktunya cukup ya teman-teman semua. Dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Ya Allah, Ya Allah.